Orang yang beretikat buruk, akhirnya dia segera menarik dana, dapat uangnya diputer. Mas Fit, saya tidak tahu benar atau tidaknya, tapi saya mendengar informasi misalnya di Bali banyak bule yang menggunakan orang Bali pelaksana perusahaannya, BO-nya, jadi kan gitu kira-kira. Uang aslinya, pemilik aslinya adalah orang bule gitu. Asing. Itu bisa dilacak nggak? Nah, nanti Saya nggak tahu ya, tapi ini kan karena ada Ya, informasi ya. kayak begitu. Ya, nanti tentu dari BO, catatan BO akan kelihatan. Dari mulai status orangnya, apakah dia WNI atau non-WNI. Gitu. Termasuk CV kan yang diatur di situ Ya, kan? betul. Semua CV. badan hukum ya, Semua badan usaha dan badan hukum. yayasan, Yayasan, segala macam. Usaha dagang? Usaha dagang juga masuk. UD. Firma bahkan masuk tercatat di kita juga. Wih, sekecil-kecil yang segitu. Kecil-kecil ya, persekutuan perdata pun ada di situ. Iya. Dan ingat juga bahwa kita AHU ini punya kewenangan ada Direktorat Ketatanegaraan. Ah. Nah, kadang-kadang ada permohonan juga dari mereka setelah ini mempelai itu masuk menjadi warga negara Indonesia atau keluar dari warga negara Indonesia. Makanya sekarang juga difilter juga sama Pak Menteri. Tolong hati-hati ikuti standar. Nah inilah jadi sistem ini terintegrasi semuanya supaya mereka ketika melakukan tadi itikat buruk dan lain sebagainya dengan sendiri nanti akan terproteksi dengan sistem-sistem yang ada. Ya hanya dengan sistem semua bisa dilakukan. Orang mau jadi warga negara Indonesia ya tentu 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun boleh selang-seling. Tapi dengan catatan tadi semua persyaratan harus dilengkapi dan terpenuhi segala macam. Tapi dengan praktek aplikasi seperti ini, Dok, rasanya main mata antara orang yang melakukan permohonan untuk usaha dan aparat, terutama di Udah tempatnya Mas Fit itu agak susah. Berarti artinya kan makin bersih kan mestinya. Kita usahakan insya Allah seperti itu. Dan sekarang ya alhamdulillah ketika hari itu kita tidak menutup diri kalau ada orang yang berkonsultasi, bertanya. Karena memang tugas kita melayani publik dan masyarakat. Tapi kita sampaikan bahwa sesuai dengan aturan yang ada, ya mekanisme seperti ini silakan tempuh. Sekarang untuk buka tutup perusahaan saja, blokir dan lain sebagainya, kita kalau tidak ada permintaan dari kementerian lembaga atau dari aparat penegak hukum nggak akan kita layani. Gitu. Sudah banyak sih pengakuan bahwa mudah sekarang untuk bikin PT. Dan cepat. Ada susah-susahnya. Mudah, murah, cepat. Kalau dulu kan kalau Makanya bisa nggak ada lagi. dipersulit ngapain dipercepat. Iya, enggak. Kalau dulu kan Kalau bisa diperlambat kenapa dipercepat? iya, makanya kita dulu malas, kemudian pakai calo. Padahal sekarang ngapain pakai calo? Sekarang sudah gampang, murah ya kan. Pokoknya sederhana. Cuma Pak Wid, ini sebenarnya adalah inovasi kita terkait dengan aturan main yang sudah hadir sejak awal dan sebagai bagian upaya kita menjadi bagian Indonesia masuk ke dunia internasional, atau ini tuntutan dari para pengusaha sebenarnya atau investor misalnya bahwa harus ada BO? Oh enggak, itu memang pertama komitmen kita ya. Satu ingin mewujudkan, karena semangat Undang-Undang 40 2007 tentang perseroan terbatas kan kita ingin menghadirkan ekosistem berusaha yang baik, khususnya good corporate governance. Ya. Tidak ada pilihan Dan lain. is to doing business. Nah, untuk isi doing business itu, ya GCG itu kata kuncinya. Ditambah lagi, ya kita negara yang tidak mungkin bisa hidup sendiri, kecuali kita harus bergandengan tangan dengan negara-negara sahabat. Tuntutan dunia internasional sekarang transparansi adalah kata kunci yang tidak bisa kita hindarkan. Mereka mengendaki itu. Jadi kita sebagai warga komunitas internasional ya harus ikut seperti itu. Apalagi kita sedang berusaha sekarang membangun investasi yang sebesar-besarnya. Silakan investor masuk dan mereka mau kami masuk tapi aturan main harus sesuai dengan standar negara-negara lain dong. Harus ada kepastian. Fair lah ya. Isi doing business tetap ada tapi pastikan transparansi dan akuntabilitas Anda harus terjaga. Sistem korporasi itu kan investor asing, Pak. Kalau mungkin penanaman modal dalam negeri mah udahlah, nggak usah lah BO-BO. Gitu. Itu menarik ya kalau dengar cerita tentang koperasi, karena tadi Mas Fit sudah bicara, lalu kemudian Menteri Koperasi juga sudah menyampaikan di sini. Ini kan bukan usaha kecil ya, dalam pengertian ini Indonesia loh. Yang tidak kecil, sangat luas, tetapi prosesnya itu cepat, gitu. Dan yang jadi soal kan orang koperasinya atau pemerintah untuk memproses dari bawah juga tidak gampang kan? Ya. Dan ya itu tadi, ya kolaborasi ternyata, Bang. Kolaborasi antar semua kementerian lembaga bisa terwujud
sehingga pekerjaan seberat apapun bisa kita selesaikan bersama-sama. Dan ini saya dengar langsung ketika kemarin pencanangannya di Jawa Tengah ya, yang koperasi dengan Bapak Presiden, beliau membuat saya agak tergetar gitu ya, hati saya. Begitu juga saya mau sedih. Dia bilang, ini saya melaksanakan semata-mata untuk mewujudkan perekonomian nasional itu berbasis pasal 33. Iya, pasal 33 ya. Koperasi Sokoguru. Jadi itu yang ya kita yang anak-anak baru ini kan, saya baca risalah undang-undang dasar. Semangat para pendiri kita ini membangun ekonomi itu ya harus bersama-sama melalui koperasi gitu. Berarti yang korporasi yang lain segala macam ya sebagai entitas swasta untuk mendukung. Cuman memang dipermudah karena perkembangan teknologi digital kita oke lah. Betul. Kalau dulu diperintahkan begitu, rasanya itu mimpi dan itu khayalan. Karena infrastrukturnya juga belum siap. Makanya sekarang ternyata internet cukup membantu. Kemudian teknologi dengan sistem online ini, pendaftaran online oleh notaris cukup membantu. Bayangkan kalau 80.000 itu disampaikan dalam berkas manual. Belum tentu serapun selesai. Dan dokumennya berapa tinggi itu tumpukannya. Gitu. Berapa orang yang baca dokumen online itu waktu ketika urusan koperasi ini? Kita ada, ya teman-teman semua, verifikasi kita ada 80-an orang. Tapi kan karena sistem ini diverifikasi berjenjang ya, artinya notaris kan juga harus memastikan adekuat ya. Dari hulu ke hilirnya. Dari hulu sampai hilirnya. Dia pertama berita acaranya dia periksa ada, KTP-nya ada. Yang kemudian yang ketiga tidak ada persoalan, oke daftarkan. Bahwa kemudian di kemudian hari, Pak ternyata Pak idinya ketua bidang ini pengen ganti itu karena ya silakan saja. Tapi kan prinsipnya semua sudah dijalankan dan SK bisa terbit dan kemudian mereka legalitasnya ada sehingga berikutnya bangun dan kemudian bantuan-bantuan udah mulai berdatangan dari Himbara dan lain sebagainya dan dari kementerian lembaga. Karena kalau belum ada itu belum ada uang turun modal. Mau turun kemana nggak ada badan hukumnya. Tapi Pak Wid balik yang ke 45% tadi itu target nih kira-kira mau berubah angkanya jadi 60-40 ya 65-35 itu berapa lama nih targetnya? Kita harus cepatnya dan 2026 itu harus sudah selesai semuanya. Semua. Satu, tentu kita bersama teman-teman nanti kita coba verifikasi. Kalau memang ada itikat baik dari dia, kita akan pandu dan kita arahkan. Ya, kita akan sama-sama kerjasama. Tapi kalau ada ya ternyata tidak ada respon segala macam, itu masuk kita kategorisasi. Ini seperti apa ini? Mau kita tutup dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak menjadi bilangan pembagi. Bilangan pembagi yang jadi beban. Ternyata dia pada cangkang nggak ada aktivitasnya. Ini kan menurunkan orang yang tadi iktikat baik sudah melaporkan. Gitu. Nah kalau ini dihilangkan kan berarti kan jumlahnya tidak lagi 3 juta. Tapi jangan-jangan mungkin 2 juta atau 1,5 juta. Nah jadi akhirnya ya sudah. Tapi itu betul-betul fix dan itu nyata. Betul. Tapi mumpung Pak Wid ini bisa ngomong nih kepada yang 45% tadi nih. Mau ngomong apa nih ke mereka ini? Silakan loh Pak Wid. Baik buat rekan-rekan pelaku usaha, baik pemegang saham, baik itu pengurus dan semuanya. Kami tentu dari pihak Direktorat Jenderal AHU menginginkan agar teman-teman mencatatkan BO dari setiap perusahaan yang ada, karena kalau tidak sampai sekarang kita blokir dan nanti tentu melalui kajian-kajian hukum kami beserta dengan kementerian lembaga lainnya bisa kita bekukan atau mungkin bisa kita bubarkan nanti badan hukumnya. Karena ini bagian kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus juga tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Oke, jadi Bang Don, aku dengan berat hati ya, seluruh arah pembicaraan selesai di terakhir. Tapi kan sesuai dengan niat aku mau bikin PT itu, aku terpaksa minta tolong Bang Don declare bahwa Bang Don yang punya uang sebenarnya. Yang punya uang Pak Wid, Don senior, bukan Don junior. Jadi nanti BO-nya beliau. Wah, itu kita dalam khayalan. Ya nggak apa-apa, semua dimulai dari impian, visi. Oke. Pak Wid, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih Mas Wid. Sukses. Pokoknya targetnya juga segera tercapai. Amin. Ya kan? Masih harus kerja keras. Iya, kita dukung.
ya. Kita harus kerja keras. Iya, thank you Pak Wit ya. Salam buat semua teman-teman di Direktorat Jenderal AHU ya, dan Bang Don, kita harus berpisah sampai di sini. Tapi sebelum berpisah, bawa pulang permen Bang. Enggak, ini wajib ini. Ya, ayo Pak Wit. Oke. Super. Pokoknya bersama Super Don akan selalu hadir ke tengah ruang keluarga Anda. Oke pemirsa, kita akhiri sampai di sini program Super Don Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng, langsung on lagi. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Suparno. Sampai jumpa.